Selamat pagi, siang maupun malam. Perkenalkan, nama saya Alexander Guido Nainggolan dengan NIM 2002112768. Program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan hasil survei Google Form saya mengenai dampak pembelajaran secara daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19. Sebagai tugas ujian akhir semester kelas literasi digital G dengan dosen pembimbing Ibu Pipin Kurnia, SEMAKAKCA. Kita masuk ke survei yang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah kamu senang dengan sistem pembelajaran secara daring? Sebanyak 40% atau 12 responden menjawab tidak senang dengan sistem pembelajaran secara daring. Tapi sebanyak 60% atau 18 responden menjawab senang dengan sistem pembelajaran secara daring ini. Kemudian survei kedua, pertanyaannya adalah, apakah kamu paham dengan materi yang disampaikan dosen saat perkuliahan online? 5 responden memilih skala pertama, 6 responden memilih skala kedua, 11 responden memilih skala ketiga, 6 responden memilih skala keempat, dan 2 responden memilih skala kelima. Dari skala 1-5, kebanyakan responden memilih skala ketiga mengenai tingkat kepahamannya dengan materi yang disampaikan dosen saat melakukan perkuliahan online. Kita masuk ke survei ketiga. Saat melakukan perkuliahan online, tentu kita memerlukan yang namanya kuota internet. Pertanyaannya adalah, apakah kamu ada kendala kuota internet dengan perkuliahan online? Sebanyak 33,3% atau 10 responden menjawab tidak ada kendala kuota internet saat melakukan perkuliahan online. Tetapi sebanyak 66,7% atau 20 responden menjawab ada kendala kuota internet saat melakukan perkuliahan online. Dapat kita lihat, lebih banyak responden yang memiliki kendala kuota internet saat melakukan perkuliahan online. Kita masuk ke survei keempat. Saat kita sudah memiliki kuota internet, kualitas jaringan di setiap daerah tentu berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, apakah kamu pernah mengalami kendala jaringan saat perkuliahan online? Sebanyak 10% atau 3 responden menjawab tidak ada kendala jaringan saat melakukan perkuliahan online. Tetapi sebanyak 90% atau 27 responden menjawab ada kendala jaringan saat melakukan perkuliahan online. Dari sini kita dapat melihat lebih banyak responden yang memiliki kendala jaringan saat melakukan perkuliahan online. Kita masuk ke survei kelima. Karena kualitas jaringan yang masih belum bagus, tentu akan merugikan mahasiswa saat melakukan perkuliahan online. Pertanyaannya adalah, apakah kamu pernah terlambat saat perkuliahan online? Sebanyak 36,7% atau 11 responden menjawab tidak pernah terlambat saat melakukan perkuliahan online. Tetapi sebanyak 63,3% atau 19 responden menjawab pernah terlambat saat melakukan perkuliahan online. Dapat kita lihat, lebih banyak responden yang menjawab pernah terlambat saat melakukan perkuliahan online. Kita masuk ke survei ke-6. Dengan perkuliahan secara online, mahasiswa tentu lebih leluasa mencari sumber saat mengerjakan tugas kuliahnya. Pertanyaannya adalah, dari mana saja kamu mendapatkan referensi saat mengerjakan tugas? Dari 4 pilihan, kebanyakan responden mencari referensi saat mengerjakan tugas, yaitu pertama, mencari di internet, kedua, bertanya kepada teman, ketiga, mencari di buku, dan bertanya kepada dosen. Survei ke-7. Untuk melakukan interaksi antara dosen dengan mahasiswa saat perkuliahan online, tentu menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Pertanyaannya adalah, aplikasi apa saja yang kamu gunakan saat melakukan perkuliahan online? Dari 5 aplikasi yang digunakan kebanyakan responden saat melakukan perkuliahan online yaitu aplikasi Zoom dengan 28 responden. Kita masuk ke survei ke-8. Dengan perkuliahan online, kita dapat melakukan perkuliahan di mana saja, asal nyaman dan aman.
Pertanyaannya adalah, apakah dengan perkuliahan online memudahkan kamu untuk melakukan aktivitas lain? Sebanyak 30% atau 9 responden menjawab, dengan perkuliahan online tidak memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas yang lain. Tetapi, sebanyak 70% atau 21 responden menjawab, dengan perkuliahan online memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas yang lain. Dapat kita lihat, lebih banyak responden yang menjawab iya. Kita masuk ke survei ke-9. Sistem perkuliahan di setiap universitas pasti beda-beda, mau itu dari aplikasi yang digunakan ataupun waktu perkuliahannya. Pertanyaannya adalah, menurut kamu, apakah perkuliahan online di universitas kamu sudah efektif? Sebanyak 60% atau 18 responden menjawab, pelaksanaan perkuliahan online di universitasnya masih belum efektif. Tetapi sebanyak 40% atau 12 responden menjawab, pelaksanaan perkuliahan online di universitasnya sudah efektif. Dapat kita lihat, lebih banyak responden yang menjawab pelaksanaan perkuliahan online di universitasnya belum efektif. Sampailah kita ke survei terakhir. Pertanyaannya adalah, menurut kamu lebih baik kuliah online atau offline? Sebanyak 66,7% atau 20 responden memilih lebih baik kuliah offline. Tetapi sebanyak 33,3% atau 10 responden memilih lebih baik kuliah online. Dapat kita lihat, lebih banyak responden yang memilih untuk kuliah offline. Sekian, dan terima kasih.